Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menghadapi tes SKD pada seleksi masuk sekolah kedinasan maupun pada CPNS nanti. Sebelum saya melanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah klik like, subscribe, dan share channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan kepada yang belum, saya akan sangat berterima kasih kalau kalian juga klik like, subscribe, dan share channel ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Baik rekan-rekan, mari kita lihat kisi-kisi materi TU SKD, baik itu untuk CPNS, IPDN maupun pendidikan kedinasan lain TA 2021. Berdasarkan Permenpan RB ya nomor 23 tahun 2019, itu yang terakhir ya. Ada 3 subtes pada TIU. Yang pertama adalah kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme, kemudian kemampuan logika analisis. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan numerik yang meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif. Kemudian yang terakhir soal cerita. Dan yang ketiga kemampuan figural yang meliputi analogi figural, ketidaksamaan gambar, dan gambar serial. Dalam kesempatan kali ini ya, saya akan membahas tentang analogi. Kemudian berikutnya nanti akan saya susul dengan silogisme, analisis, dan kemudian pindah ke kemampuan numerik, dan seterusnya dan seterusnya. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan ya. Analogi kata. Apa sih yang dimaksud dengan analogi kata? Mari kita bahas tentang pengertian dari kata analogi itu sendiri, kemudian pengertian dari analogi kata. Pengertian dari kata analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau dua hal yang berlainan. Jadi yang dimaksud dengan analogi itu adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau dua hal yang berlainan. Contohnya misalnya saya membuat kalimat, kelas ini seperti kuburan. Artinya saya menganalogikan kelas dengan kuburan. Kuburan salah satu sifatnya biasanya adalah sepi. Jadi ketika saya mau mengungkapkan kelas ini sepi atau sunyi, saya bisa menggunakan analogi kelas ini seperti kuburan. Maksudnya kelas ini sepi. Jadi persesuaiannya adalah kata sepi yang biasanya berada di kuburan, saya gunakan untuk menjelaskan kata kelas yang sepi. Oke, mari kita lihat pengertian dari analogi kata itu sendiri. Yang dimaksud dengan analogi kata adalah padanan atau persesuaian hubungan antara dua kelompok kata. Kelompok kata di dalam analogi bisa terdiri dari dua kata atau bisa juga tiga kata. Mari kita lihat contoh-contoh berikut. Ini ada dua kelompok kata kuning dan kelompok kata putih ya, yang saya cetak putih dan yang saya cetak kuning. Misalnya rumah pintu sama dengan mobil roda. Apa sih persamaan atau persesuaian hubungan antara dua kelompok kata tersebut? Mari kita lihat. Kalau kalian lihat kata kedua dari masing-masing kelompok kata tersebut, yaitu pintu dan roda ya, merupakan bagian dari kata yang muncul pertama pada masing-masing kelompok kata, yaitu rumah dan mobil. Untuk membuktikan
kalian bisa membuat kalimat sederhana yang bisa dimulai dari belakang, bisa pula dimulai dari depan. Misalnya kita ambil contoh mulai membuat kalimat dari belakang ya. Pintu adalah bagian dari rumah. Kemudian kelompok kata kedua kita taruh dalam kalimat, roda adalah bagian dari mobil. Jadi jenis hubungan yang ada pada masing-masing kelompok kata ini adalah bagian. Ya. Kata kedua dari masing-masing kelompok merupakan bagian dari kata pertama dari masing-masing kelompok kata tersebut. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Dalam kelompok kata yang dicetak kuning, hijau, kuning. Dalam kelompok kata yang dicetak putih, asam, manis. Apa hubungannya? Oke, kita taruh dalam kalimat ya. Hijau dan kuning adalah jenis warna. Asam dan manis adalah jenis rasa. Jadi ada hubungan dari dua kelompok kata ini. Apa? Masing-masing kelompok kata tersebut merupakan jenis dari sesuatu. Ya, kalau hijau dan kuning adalah jenis dari warna, kalau asam dan manis adalah jenis dari rasa. Begitu cara membuktikan kalau kedua kelompok kata tersebut memiliki hubungan. Kita lihat contoh yang ketiga. Jauh, dekat pada kelompok kata yang dicetak kuning dan tersirat dan tersurat pada kelompok kata yang dicetak putih. Apa hubungan dari dua kelompok kata ini? Ya, hubungan dari dua kelompok kata ini adalah lawan kata. Kita lihat ya, jauh lawan katanya dekat, tersirat lawan katanya tersurat. Oke. Dan yang rekan-rekan harus ingat adalah ketika Anda membuat kalimat, kalau kita mulai kalimat dengan kata kedua dari satu kelompok kata, maka berikutnya kita juga harus mulai dari yang kedua ya, kata yang kedua dari masing-masing kelompok kata. Nggak bisa kita misalnya ini rumah, pintu, kemudian roda, mobil, itu nggak pas. Oke, kita lihat contoh keempat. Tersirat, implisit, itu pada kelompok kata yang dicetak kuning, dan presisi, keakuratan atau akuratnya. Ya, hubungan dari dua kelompok kata ini adalah sinonim. Implisit, sinonimnya tersirat. Keakuratan atau akurat, sinonimnya presisi. Jelas ya rekan-rekan, bagaimana cara membuat analogi kata. Oke, mari kita lihat ke berikutnya. Sekarang kita masuk ke jenis analogi kata. Jenis analogi kata dibedakan berdasarkan jumlah katanya. Berdasarkan jumlah katanya, analogi kata dibagi menjadi dua, yaitu analogi dua kata, seperti beberapa contoh di atas dan juga contoh berikutnya. Bulan, minggu, sama dengan kalimat frasa. Ya, kalau dibuat kalimat misalnya, kumpulan minggu akan menjadi bulan. Kumpulan frasa akan membentuk kalimat, gitu ya. Jadi hubungannya adalah kata kedua pada masing-masing kelompok kata bila dikumpulkan atau pengumpulan dari kata kedua, kumpulan frasa dan kumpulan minggu, itu akan membentuk kalimat dan bulan,
Gitu ya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Lira Italia sama dengan dong Vietnam. Ingat ya. Lira adalah mata uang Italia. Dong adalah mata uang Vietnam. Jadi jenis hubungan dari kalimat tersebut, maksud saya kelompok kata tersebut adalah jenis mata uang lira, jenis mata uang Italia, dong, jenis mata uang Vietnam. Jenis analogi kata berikutnya adalah analogi tiga kata. Ini saya berikan beberapa contoh ya. Misalnya gubernur, bupati, camat. Itu bupati ya, bukan buati, salah ketik ya. Kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan. Itu hubungan masing-masing kata di dalam dua kelompok kata tersebut adalah hierarkis ya. Gubernur lebih tinggi dari bupati, bupati lebih tinggi dari camat, provinsi lebih luas daripada kabupaten, kabupaten lebih luas daripada kecamatan, misalnya itu ya. Oke, contoh berikutnya, huruf kata cerita. Kumpulan huruf akan membentuk kata, kumpulan kata akan menjadi cerita. Ya, sama dengan kelompok kata kedua, bintang atau kumpulan bintang akan membentuk galaksi dan kumpulan galaksi akan membentuk alam semesta. Contoh berikutnya, burung, elang, merpati. Merpati dan elang adalah jenis burung. Sama dengan profesi, guru, mekanik. Mekanik dan guru adalah jenis profesi.